buat teman-teman yang pengen gesek tunai di limit aku laku, apakah bisa dan apakah bahaya? Nah, untuk teman-teman yang pengen mencairkan limit aku lakunya, hati-hati ya, itu ada resikonya. Kalian juga akan diancam sama DC kalau kalian gagal bayar. Simak video ini sampai habis. Oke, saya langsung saja nih membahas tentang masalah kalau untuk kalian yang pengen gestun di limit aku lakunya. Saya akan bahas tentang masalah kasus dari seorang teman saya yang dimana dia diancam oleh DC aku laku bahwa akan dibawa ke jalur pidana. Alasannya sederhana, karena dia melakukan gestun di limit aku laku dan dia diancam untuk masuk penjara atau dipidanakan. Ya ujung-ujungnya sih sebenarnya karena tidak bisa bayar hutang ya. Ujung-ujungnya karena kenapa lo begitu? Ya karena saya gagal bayar bang gitu kan. Jadi dia cerita kenapa karena diancam seperti itu karena dia gagal bayar. Terus dia cerita lagi kalau dia gestun gitu. Cuman di sini kita harus fokus ya tentang ancaman dari DC aku laku. Pokoknya dia intinya karena dia gagal bayar lah, jadi akhirnya dia diancam. Oke, apakah benar kita gestun atau kita mencarikan limit aku laku dengan trik kita atau dengan cara kita? Namun karena itu sebenarnya aku laku tidak memperbolehkan ya sebenarnya ya. Nah, oleh karena itu makanya DC berhak untuk membawa kalian ke jalur pidana atau bisa masuk penjara. Nah, jawabannya apakah benar seperti itu? Nah, jawabannya tidak ya. Maka gestun atau mencarikan limit atau apapun itu, asalkan kalian ada kesempatan mau membayar, kalian tidak akan bisa masuk ke ranah pidana. Gitu kan. Intinya kan kalian gestun, kalian juga makin limit ya. Intinya kan gestun kalian minjem-minjem juga kan. Jadi apa yang mau dipidana? Ataupun di penjara. Cuman pihak aplikasi menyarankan itu nggak boleh gitu. Apakah ada perjanjian kalau gestun bakal dipenjara? Apakah ada seperti itu? Kan nggak ada. Nah, kita balik lagi karena kita dibodoh-bodohi sama pihak DC. DC itu kan nakut-nakutin kita, oh ya lo gestun, lo masuk penjara, lo makanya bayar nih lunas. Ngapain lunas akhirnya nggak masuk penjara? Kan nggak masuk akal banget kan seperti itu. Nah, apapun itu, asal kalian tidak ada niat kesempatan mau bayar atau tidak akan bisa masuk ke ranah pidana ya. Kalau kalian emang niatnya pengen bayar ya nggak akan masuk pidana gitu atau penjara. Bahkan karena ini adalah urusan perdata lah ya. Kalau utang tuh pasti perdata. Kalian tidak melakukan perbuatan kriminal. Kalian juga tidak melakukan pemalsuan data kan. Kalian juga kalau kalian misalnya nih KTP kalian palsu, mungkin saja kalian bisa bawa ke jalur hukum atau tentang pidana tentang penyalahgunaan pemalsuan dokumen. Tapi kan ini masalah gestun, mencarikan limit, cuman hanya mencarikan limit aja. Urusannya kan ujung-ujungnya tetap hutang. Transaksinya pun transaksi real. Ya enggak? Kalian menggunakan aku laku untuk membeli sebuah barang. Dan di situ kalian akan di top up saldonya. Mau ke saldo dana kayak atau gimana? Mau ke rekening itu bisa. Nah, ini kan transaksi. Biasanya sebenarnya ini transaksi normal. Memang tidak diperbolehkan, tapi itu hanya sebatas aturan, anjuran dari aplikasi tersebut, bukan aturan hukum kriminal atau hukum pidana. Jadi kalian tidak akan mungkin bisa masuk ke pidana atau masuk penjara hanya karena gestun atau mencarikan limit aku laku ya. Ujung-ujungnya seandainya mungkin terburu-buru kalian tidak bisa membayar pinjaman tersebut ya, urusannya tetap perdata ya. Maksudnya kalian kalaupun masuk ke pengadilan ya tetap perdata karena kalian terhitungnya ya kalian berhutang gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya, nggak usah takut atau nggak usah bingung tentang penagihan ancaman-ancaman DC yang mengatakan seperti itu. Pada dasarnya tujuan mereka adalah untuk menagih hutang kepada kalian ya. Tentu cara apapun yang dilakukan mereka para DC ini agar kalian ketakutan dan kalian segera pusing nih untuk mencari dana simpanan, dana pinjaman dan yang lain-lainnya gitu ya, atau disebut dengan dana talangan gitu. Sekali lagi saya ingatkan ya nggak boleh mencari dana talangan ya teman-teman ya. Teman-teman biarkan aja kalian bermasalah di satu pinjol, asalkan kalian nggak nambah-nambah pinjaman lagi untuk menutup hutang-hutang pinjol kalian. Yang pertama, karena nanti hutang kalian akan makin numpuk dan kalian akan kesulitan untuk membayar. Percaya ya sama saya,
lebih baik bermasalah di satu aja gitu daripada kalian nanti menumpuk dan tergulung-gulung. Oke, jadi intinya saat kalian gagal bayar tetap sama, kuatin mental aja ya. Nggak perlu kalian akhirnya punya hutang berpikiran, wah di aku laku ada limit nih, saya gestun aja deh gitu kan, gua gestun aja deh. Akhirnya kalian mencari jasa-jasa untuk mencarikan gestun. Kalau ketemu yang amanah, kalau nggak ketemu yang amanah, kalian akhirnya duitnya diambil, nggak ditransfer kalian, ya buat apa? Amsyong kalian, ya nggak? Bener nggak? Jadi begini, bayar hutang pakai hutang itu nggak akan menyelesaikan masalah kalian, ya. Malah kalian akan tergulung dan tergulung lagi. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Kesimpulannya untuk ancaman-ancaman DC yang kalau gestun kalian akan dipenjara itu bohong ya, hoax ya. Kalian gak perlu takut tentang masalah itu, tapi juga kalian gak perlu gestun lah, gak perlu gesek-gesek tunai atau mencairkan limit kalau kalian sedang tergulung sama pinjaman online. Stop aja, jangan gali lubang tutup lubang. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.